Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik, hari ini kita akan masuk ke subtema baru, yaitu di tema 3 subtema 2. Untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS. Sebelum Ustazah jelaskan materi pembelajarannya, terlebih dahulu akan Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.8. Siswa mengetahui pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Yang kedua, masih muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.1. Siswa mengetahui bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Dan yang terakhir, muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial KD 3.1. Siswa memahami tentang pelestarian sumber daya alam dan mengetahui ciri dan permanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.8. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Antara lain, yang pertama, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Telur dan daging ayam dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan sehari-hari. Kemudian contoh lain ada kerbau dan sapi yang dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan juga tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian ada juga pemanfaatan ikan koi, kucing, dan kelinci yang dimanfaatkan untuk menjadi hewan peliharaan. Kemudian ada juga hewan yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus. Dengan ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah itu tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan oleh tikus, sehingga petani dapat memanen padi yang telah ditanamnya. Ular yang ada di sawah itu juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan antara jumlah tikus dan tanaman padi. Semakin banyak jumlah tikus yang dimakan oleh ular, maka tanaman padi yang dapat dipanen oleh petani jumlahnya akan semakin besar karena berkurangnya jumlah tikus yang memakan padi. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, sehingga tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi.
Nah, hal tersebut akan mengakibatkan jumlah tikus akan semakin banyak. Sehingga jika jumlah tikus semakin banyak, maka tanaman padi akan habis dimakan tikus. Kemudian yang kedua, cara menjaga keseimbangan alam. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini akan mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Oke, kita lanjutkan ke materi ilmu pengetahuan alam KD 3.1. Di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Hewan yang pertama adalah ikan. Nah, di sini ada beberapa bagian tubuh dari ikan yang berbeda-beda fungsinya. Yang pertama ada sisik. Nah, sisik pada ikan itu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian ada bagian tubuh mata. Fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian ada alat pernafasan pada ikan yaitu insang. Fungsinya tentu untuk bernafas. Kemudian ada badan yang ramping yang memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ada pula bagian ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Dan ada bagian tubuh yang bernama sirip yang fungsinya untuk membantu berenang di dalam air. Itu bagian-bagian tubuh dari hewan ikan. Kemudian ada contoh hewan lain yaitu hewan kucing. Nah, pada hewan kucing ini bagian tubuhnya juga berbeda-beda fungsinya. Yang pertama ada bagian tubuh telinga. Nah, fungsinya adalah untuk mendengar. Kemudian ada bagian tubuh mata, fungsinya untuk melihat. Bagian tubuh hidung untuk mencium bau. Kemudian bagian tubuh rambut atau kalau pada hewan kucing biasa kita sebut dengan bulu, berguna untuk menutupi tubuhnya. Kemudian ada bagian misai atau kumis untuk mengetahui keadaan sekitar. Ada pula bagian tubuh kaki yang fungsinya sebagai alat untuk bergerak. Dan ada bagian tubuh ekor yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi bagian-bagian tubuh yang ada pada hewan itu berbeda-beda fungsinya. Kita lanjutkan ke materi ilmu pengetahuan sosial KD 3.1. Materi yang pertama adalah melestarikan sumber daya alam. Nah, di sini ada contoh sebuah gambar yaitu gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada atau hidup di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Karena burung cendrawasih ini memiliki bulu yang sangat cantik. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan yang langka, sehingga harus dilindungi supaya tidak punah. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, tidak memperjualbelikannya. Kemudian yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memelihara burung cendrawasih di rumah. Serta tidak merusak habitat aslinya di hutan. Karena burung cendrawasih ini hidupnya di hutan Papua sana.
Kemudian ada ciri-ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup yang biasa kita sebut dengan habitat. Ada hewan yang tinggal di darat dan ada juga hewan yang tinggalnya di perairan. Nah, di sini ada beberapa contoh ciri-ciri hewan dan tempat hidup hewan serta pemanfaatannya. Yang pertama, ada hewan ayam. Ayam ini adalah hewan yang tinggalnya di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, karena dimanfaatkan, biasanya ayam ini dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam itu biasanya lokasinya ada di dataran tinggi. Kemudian hewan yang kedua ada bebek. Bebek ini juga hewan yang tinggalnya di darat, tetapi bebek bisa juga berenang di dalam air. Bebek juga dibudidayakan di peternakan. Bebek juga dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, telur bebek biasanya diolah menjadi telur asin. Kemudian ada kelinci. Kelinci itu hidupnya di darat. Nah, kelinci memiliki kaki belakang yang lebih kuat sehingga membantu dia saat melompat. Makanan utama kelinci itu adalah sayur-sayuran, khususnya wortel. Kemudian kelinci itu umumnya dijadikan sebagai hewan peliharaan. Hewan yang keempat adalah ikan. Nah, ikan ini adalah hewan yang hidupnya di dalam air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Nah, untuk air payau ini adalah air yang terdiri dari campuran air tawar dan air laut. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan dan ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Contohnya ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan ada ikan nila, ikan kakap, ikan gurame, dan lain-lain. Sedangkan ikan yang dimanfaatkan sebagai peliharaan contohnya ada ikan koi, ada ikan arwana, dan lain-lain. Baik, untuk materi pembelajarannya sudah Ustazah sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Untuk tugasnya pada pertemuan hari ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas IPA KD 3.8. Tugasnya ada di buku pena halaman 173. Bagian keterampilan portofolio. Nah, jadi tugasnya adalah membuat poster hewan yang terancam punah atau hewan langka. Jadi silahkan kalian boleh mencari sebuah gambar hewan yang langka dan terancam punah atau juga boleh menggambar langsung di kertas. Setelah posternya jadi, silahkan kalian jelaskan dalam bentuk video. Jelaskan informasi mengenai nama hewan, peran hewan dalam habitatnya, kemudian pemanfaatan yang sering dilakukan oleh manusia, dan apa akibatnya jika hewan tersebut punah. Jadi tugasnya ini dalam bentuk video. Nah, silahkan dikerjakan. Dan kalau sudah selesai dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Untuk tugas keterampilan ini waktunya 1 minggu. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah tugas IPS KD 3.1. Tugasnya ada di buku pena halaman 171 berupa latihan soal. Silahkan soal tersebut kalian jawab dan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran dan tugas untuk pertemuan hari ini sudah Ustazah sampaikan. Silahkan kalian simak penjelasan Ustazah tadi dengan baik dan dikerjakan penugasannya. Sebelum kegiatan hari ini Ustazah tutup,
Mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Khiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.